tentang kebijakan dan kasus pada era Presiden Jokowi dan Prabowo. Kami akan membahas bagaimana perjalanan Pak Jokowi Di dunia politik sampai menjadi presiden. Insinyur Joko Widodo yang kita kenal sebagai Pak Jokowi, di mana beliau ini merupakan Presiden Republik Indonesia ke-7. Nah, sebelum menjadi presiden, beliau ini sempat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo dan berhasil memenangkan 2 kali di pilkada tersebut. Lalu, dia pun maju sebagai cagup DKI Jakarta dan berhasil memenangkan 1 kali bersama Ahok. Belum sempat beliau ini selesai menjabat, beliau sudah dimajukan PDIP Perjuangan menjadi seorang capres, dan beliau berhasil memenangkan capres tersebut sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2014 dan 2018. Gimana teman-teman? Keren banget kan? Di sini kami akan membuat video mengenai kebijakan dan kasus pada era Presiden Jokowi dan Prabowo. Apa saja kebijakannya? Ini kebijakan. Kebijakan yang pertama yang terdapat pada era Pak Jokowi adalah pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Bagaimana rinciannya? Sebagai berikut. Kita lihat lagi pada bidang konektivitas. Kementerian PUPR menyelesaikan 2.433 km pembangunan jalan tol, dan Presiden Jokowi juga mengklaim berhasil menyambungkan tol Trans Jawa dari ujung barat Jawa hingga ujung timur Jawa. Selain di Jawa, ada juga kehadiran tol Trans Sumatera, di mana yang terbaru pada 16 Oktober lalu, Jokowi meresmikan sejumlah ruas tol Trans Sumatera di Jambi dan Sumatera Utara. Tuh teman-teman, keren kan? Baiklah, kita berikutnya akan membahas tentang pembangunan MRT Jakarta, LRT Jabodetabek, dan LRT Palembang. Nah teman-teman, LRT yang terdapat di Jabodetabek dan Palembang serta MRT yang terdapat di Jakarta ini dibangun pada tahun 2013 sampai 2015 teman-teman, dan baru diuji coba sekitaran 2018 sampai 2019. Gimana? Keren banget kan? Jepang dan Inggris menyatakan minatnya berpartisipasi dalam proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta. 2 negara tersebut melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia di Bali. Kamis pagi, Presiden Joko Widodo bersama para penggiat seni tanah air menjajal moda transportasi massal lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek. Jokowi menyatakan LRT Jabodebek bakal diresmikan pada 26 Agustus 2023. teman-teman, kebijakan Pak Jokowi selanjutnya yaitu hilirisasi bahan mentah. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Kita telah melakukan hilirisasi. Hilirisasi itu apa sih? Menjadikan bahan mentah kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah. Sejak VOC, kirim bahan mentah, kirim bahan mentah. Ya kita dapat uang, tapi sangat kecil sekali. Nah, keren banget kan teman-teman kebijakan Pak Jokowi? Nah, teman-teman, kebijakan berikutnya yaitu implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja. Yuk simak penjelasan berikut ini. Hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging and developing country menjadi sangat real. Begitu UU Cipta Kerja ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat dan mahasiswa. Kita lihat video ini.
Ratusan buruh kembali turun ke jalan di Jakarta Kamis siang. Dalam orasinya, para buruh kembali menuntut si Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI kembali turun ke jalan untuk berunjuk rasa di Patung Kuda Jakarta Pusat Kamis siang. Aksi para buruh yang kesekian kalinya ini kembali menuntut pemerintah segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law karena para buruh dipaksa menerima upah murah. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Nah, udah dengarkan penjelasan Pak Jokowi barusan teman-teman? Yuk kita bahas kebijakan berikutnya, yaitu kontroversi UU ITE. Pemirsa, jerat Undang-Undang ITE terus menghantui para pengguna media sosial. Banyaknya kasus pengguna media daring dilaporkan karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait poin-poin yang melanggar Undang-Undang ITE. Lalu apa saja dan bagaimana cara bijak bersosial media? Informasinya kami hadirkan dalam Fakta Media berikut ini. Ya, satu itu adalah menyebarkan video-video porno. Kedua mungkin ada judi online. Yang ketiga ini yang jelas menyebarkan hal-hal perkataan atau tulisan ya yang sifatnya ini mencemarkan nama baik seseorang sehingga citra seseorang ini bisa rusak. Terus menyebarkan berita-berita yang bersifat kebohongan ya. Karena yang bersifat kebohongan ini akan mempengaruhi opini publik sehingga akan menimbulkan suatu kegaduhan. Semuanya itu terjerat karena kan peristiwa ini tidak tiba-tiba terjadi. Tindakan ini bisa menimbulkan sebuah kegaduhan, itu dibarengi dengan beberapa unsur lain yang mengikuti. Jadi kalau misalnya memang ini sengaja ada sebuah dampak dari dia memposting ya, ingin membuat sebuah kegaduhan. Dia pelaku utama inilah yang memang juga dijerat tentang pelanggaran etik. Begitu juga dengan yang mereposting. Sebelum kita melakukan sebuah tindakan itu, kita harus menganalisa dulu. Kita berpikir dulu. Kalau kita mendapatkan berita ya, tidak kok tiba-tiba kita langsung mereposting. Tenang dulu. Dibaca benar-benar. Kita cari kebenaran. Apakah memang berita yang kita terima itu adalah sebuah kebenaran? Atau malah sebaliknya, bahwa berita itu adalah berita yang sengaja disebarkan dengan maksud dan tujuan untuk membuat onar atau kegaduhan. Tapi tentunya, kalau kita tidak paham, ya jangan kita ngikut-ngikut. Nah, orang ini berani bertanggung jawab dan berani bertanggung jawab. Sudah lihat video tadi kan teman-teman? Kita lanjut yuk membahas krisis minyak goreng dan bahan pokok pada tahun 2022. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kelangkaan minyak goreng subsidi minyak kita masih terjadi. Di Pasar Kebayoran Lama Jakarta, stok minyak kita langka di pasaran. Harganya pun melonjak hingga Rp17.000 per liter. Kebijakan yang nggak kalah besar berikutnya yaitu konflik Laut Natuna dengan Cina. Yuk kita lihat penjelasan video berikut. Justru masalah wilayah Natuna bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pada 30 Desember 2019, Badan Keamanan Laut RI atau Bakamla bersih tegang dan mengusir Coast Guard China yang mengawal kapal nelayan mereka di Laut Natuna Utara. Tak
hanya sekali. Pada 14 September 2020, Bakamla kembali mengusir Coast Guard China yang juga masuk ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif Internasional atau ZEEI Natuna. China mengklaim kawasan Natuna Utara merupakan wilayah mereka yang masuk dalam Laut Cina Selatan. Klaim ini ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk U. Namun, batas yang ditemukan tidak memiliki dasar hukum oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2016. Sudah lihat kan penjelasan video tadi? Yuk teman-teman, kita bahas kebijakan berikutnya tentang kebakaran kilang minyak Pertamina. Yuk simak video berikut. Kebakaran tersebut belum kita ketahui dengan pasti. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan investigasi dibantu oleh pihak-pihak berwenang. Sehingga fokus kami hari ini adalah untuk menyelesaikan kondisi darurat di lapangan. Dengan kejadian ini, maka kami akan memastikan bahwa pasokan BBM aman. Karena sebetulnya dalam pola supply ini, kami memiliki senario ketika dalam kondisi harus beroperasi secara emergency sekalipun. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain dan kita akan salurkan langsung ke daerah-daerah yang selama ini disuplai dari Balongan. Untuk kebijakan terakhir yang ingin kita bahas di era Pak Jokowi adalah percepatan jaringan 5G di Indonesia. Yuk kita tonton video berikut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara terbuka akan memfasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan layanan 5G di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai perkembangan dunia digital saat ini sudah semakin masif. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19, dunia digital menjadi penyelamat dalam kegiatan perekonomian. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI akan memfasilitasi pembangunan infrastruktur jaringannya guna mengembangkan layanan 5G di DKI Jakarta. Nantinya layanan 5G yang ada akan digabungkan dengan program Smart City dan Smart Government yang dimiliki oleh Pemprov DKI, sehingga layanan kepada masyarakat juga semakin cepat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perjalanan Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Perjalanan politik Prabowo Subianto dimulai pada 2004 ketika bergabung dengan Partai Golkar dan mengikuti konvensi calon presiden. Kemudian Prabowo bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo, Fadlizon, serta Muhdi PR mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra pada 6 Februari 2008. Pada 9 Mei 2008, Prabowo Subianto memutuskan masuk ke bursa Pilpres 2009 menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri yang didukung Gerindra, PDIP, dan beberapa partai lainnya. Pasangan Megawati dan Prabowo kalah dari pasangan SBY dan Budiono yang melanjutkan masa pemerintahannya pada 2009 hingga 2014. Prabowo mencalonkan diri kembali sebagai presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Pencalonan keduanya kembali menelan kekalahan dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Prabowo kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno. Prabowo Sandiaga kalah melawan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang menjabat pada periode 2019-2024. Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Pada 23 Oktober 2019, Prabowo ditunjuk dan dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Prabowo Subianto kembali berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Pada 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024. Merdeka! Merdeka! Indonesia maju! Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Nah teman-teman, sudah dengarkan penjelasan video tadi. Yuk kita bahas materi berikutnya tentang kebijakan yang terdapat pada era Presiden Prabowo. Berikutnya, kami akan membahas tentang kebijakan dan kasus yang terjadi pada era Presiden Prabowo. Baiklah, kebijakan pertama yang akan kami bahas adalah makanan bergizi gratis yang dibuat oleh Pak Prabowo untuk anak sekolah.
Anggaran makan bergizi gratis di sejumlah daerah masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasfi, memang ada beberapa wilayah yang belum menggunakan dana pemerintah, salah satunya di Kendari. Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan uji coba makan siang gratis di Kabupaten Tapin. Ya, pelaksanaan uji coba di 4 sekolah dengan berbagai jenjang, mulai dari TK hingga sekolah menengah atas. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mendukung penuh program makan bergizi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Program MBG dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan juga membantu hilirisasi sektor pertanian dan perikanan. Keren banget kan program dari Pak Prabowo, teman-teman. Berikutnya kita akan membahas penghematan dana APBN pada era Pak Prabowo. Yuk simak video berikut. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sinergi kerja dan hilirisasi komoditas di era Pak Prabowo Subianto. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Program hilirisasi industri menjadi salah satu pedoman untuk mendongkrak ekonomi Indonesia. Keberadaannya bisa bersaing dengan ekonomi mancanegara dan mampu menumbuhkan iklim investasi positif bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah hilirisasi industri nikel. Kita tidak mau komoditas kita, sumber alam kita diekspor, dijual murah ke bangsa lain. Kita tidak mau. Kita hentikan ekspor murah. Kita wajibkan mereka untuk melakukan pengolahan di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dan ini membuat banyak negara asing tidak suka. Kita mau diboikot, tapi kita tidak gentar. Kalau tanpa hilirisasi, tidak mungkin kita menjadi negara makmur. Sebagai contoh, 1 kilang minyak di Jepang, 1 kilang minyak di Jepang, limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. 40 perusahaan. Kemudian hasil 40 perusahaan itu digunakan oleh 40.000 pabrik, 40.000 perusahaan. Bayangkan, kalau kita punya pengolahan di Indonesia, nikel, smelter di Indonesia, boksit, semua smelter di Indonesia, semuanya, kita bisa bayangkan berapa ratus ribu pabrik, berapa ratus ribu perusahaan akan dibuat di Indonesia. Ini pekerjaan untuk saudara-saudara sekalian, untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk anak-anak kita semua. Keren banget kan teman-teman program Pak Prabowo. Baiklah, terakhir kita akan membahas kebijakan Pak Prabowo tentang pembebasan utang untuk UMKM, teman-teman. Yuk simak video berikut. Pemerintah resmi meluncurkan program penghapusan piutang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Program ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha yang terdampak kredit macet. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman mengungkapkan program penghapusan piutang macet bagi UMKM akan dimulai pada pertengahan Januari ini. Pada tahap awal, sebanyak 67.000 UMKM dipastikan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang. Total nilai piutang yang dihapus mencapai 2,5 triliun rupiah. Maman menjelaskan piutang yang dihapus adalah yang telah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan. Artinya, utang para pelaku UMKM akan diputihkan tanpa menimbulkan resiko keuangan pada bank-bank himbara yang terlibat dalam program ini.
Lebih lanjut, kebijakan ini diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM yang telah ditandatangani pada 5 November 2024. Pemerintah menargetkan total penghapusan piutang untuk 1 juta nasabah dengan nilai mencapai 14 triliun rupiah. Dengan program ini, pemerintah berharap UMKM dapat kembali bangkit dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Program penghapusan piutang menjadi angin segar bagi UMKM yang mengalami kesulitan keuangan. Diharapkan kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan sektor UMKM di masa depan. Kurang lebih kita berpotensi kita bisa kurang lebih 67 ribuan. Itu 67 ribu. Namun target kita memang semua yang ada kurang lebih 1 juta itu mau kita hapus tagihan supaya semua bisa longgar, bisa putih kembali lah, yang bisa mendapatkan fasilitas pinjaman. Sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai kebijakan yang ada pada era Jokowi dan era Pak Prabowo. Maaf jika ada salah kata, kami tidak bermaksud untuk mencela ataupun menyinggung pihak manapun. NKRI harga mati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.